Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas minor detail atau detail kecil pada anime Tokyo Revengers. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Kali ini kami akan membahas detail kecil pada episode 20 sampai episode 24 atau episode terakhirnya. Jadi ini merupakan final untuk detail kecil anime Tokyo Revengers ya. Untuk kedepannya mungkin ada jika season 2-nya sudah rilis. Untuk sebelumnya kami sudah membahas dari episode 1 sampai 9, lalu episode 10 dan episode 11 sampai 19 kemarin. Nah, jadi mari kita mulai saja. 1. Lokasi Chome. Salah satu anggota Valhalla, anak buah Kasutora yang saat itu tiba-tiba menghilang di dekat Maiki, walaupun hanya sesaat. Yang awalnya di atas mobil bagian depan, tak terlihat ketika Choji melompat untuk menghajar Maiki. Padahal arah Choji melompat jelas sejajar dengan Maiki. 2. Selanjutnya adalah keberadaan Chonbo yang saat itu juga hilang sementara ketika Shinbaji memukul Kisaki saat itu. Ya, Chome dan Chonbo mungkin hanyalah kesalahan animasi saja. 3. Aksi Chifuyu yang saat itu menghalangi Baji. Nah, sadar atau tidak, tindakan Chifuyu ini mengingatkan kami pada adegan Neji yang melindungi Naruto dari mara bahaya. Ya, maksudnya kurang lebih dari sini kita tahu insting seorang teman yaitu Chifuyu kepada Baji sudah ada. Bahwa Chifuyu secara tidak sadar sudah menghalangi Baji untuk tidak pergi menghajar Kisaki. Karena hanya kematianlah yang menunggunya ke depannya. Dan benar saja kan, Baji tetap keras kepala dan akhirnya mati kemudian. 4. Walkie-talkie. Ya, ternyata yang dipakai Kisaki untuk menelpon Hanma itu bukan walkie-talkie atau alat komunikasi radio, melainkan handphone zaman dulu. Tapi uniknya di zaman 2005 sudah ada logo kamera yang terletak pada salah satu tombolnya. Dan jika kita lihat HP pada zamannya itu, belum ada yang memakai logo kamera. Jadi, HP apakah yang digunakan Kisaki? Ini beda dengan milik Hanma yang benar-benar terlihat seperti HP zaman dahulu. 5. Sadar atau tidak, style rambut Kisaki sebelum masuk Toman itu berbeda. Jadi ada 3 gaya rambut. Pertama, hitam kacamata. Kedua, bulat dan mempunyai lingkaran atau tato pada rambutnya. Dan ketiga, ialah cepak kiri kanan dan memanjangkan rambut tengahnya. Nah, uniknya saat bertemu Maiki, ia masih menggunakan rambut jenis keduanya. Artinya tepat sebelum masuk Toman, ia merubah gaya rambutnya. 6. Tahu tidak, saat flashback masa kecil Toman di kuil pertemuan, Draken mempunyai bola, tapi dari awal sampai akhir mereka sama sekali tidak bermain sepak bola. Aneh bukan? 7. Keanehan Maiki. Sadar atau tidak, saat kecil selain dia yang belum punya motor, cuma Maiki yang tidak memakai sepatu dan hanya memakai sendal saja ketika semua temannya memakai sepatu. 8. Koin atau yen. Ya, sadar atau tidak kalau harga jimatnya memang benar 500 yen. Tapi apakah kalian menghitung bahwa koin yang mereka miliki pas 500 yen? Ternyata tidak, jika ditotalkan maka jumlah koin mereka adalah 535 yen. Jadi kemanakah sisa 35 yennya? 9. Tahukah kamu setelah insiden kematian Baji dan saat memperlihatkan aktivitas masyarakat, di sana kalian akan melihat ada yang cosplay Jason dan juga Angel dari anime Chainsaw Man. Ya, mungkin beberapa di antara mereka sedang menjalankan event cosplay. 10. Outfit Maiki. Yap, setelah sekian lama penantian akhirnya diungkapkan juga pakaian Maiki yang diperlihatkan pada lagu pembuka atau opening. Ternyata Maiki memakainya saat mendatangi makam Baji. 11. Pantulan yang kurang realistis. Ya, saat Takemichi berada di kereta, lihatlah pantulan yang ada di cerminnya. Secara logika, jika tubuh bagian kanannya adalah yang paling dekat dengan cermin, maka seharusnya kancing bajunya tak harusnya berada di sana, alias terbalik. 12. Tahukah kamu bahwa hal paling absurd yang pernah saya lihat adalah speaker sebesar ini, yang biasanya didudukan malah digantung di pojokan kamar. 13. Pakaian Draken. Ya, kalau kalian lihat gantungan pakaian Draken, inilah alasan pakaiannya sama terus. Bukan berarti ia tidak pernah mandi, tapi pakaiannya memang sama persis semua. 14. Analisa foto-foto di kamar Draken. Jika diperhatikan di sana ada foto Maiki, Draken, dan Takemichi main bola saat episode 8.
foto terbentuknya Toman, foto tato naga yang dicoret di tembok dan menjadi tato yang melekat di pelipis Draken saat ini, foto markas toko Shinichiro yang kemungkinan Draken sudah mengetahui siapa kakak dari Maiki, foto 5 orang yang saat mengendarai motor artinya 1 orang yang motoin, dan tentu saja foto Draken bersama orang yang ia sukai yaitu Emma, dan sisanya mungkin kalian bisa ungkap sendiri. 15. Tahukah kamu bahwa salah satu anggota Toman adalah Kaneki Ken? Oshihiteo, Oshihiteo. Maaf, bercanda ya. Ini cuma perban biasa aja kok. 16. Penampilan teman-teman Takemichi. Ya, selain akun yang sudah diperlihatkan dan entah di mana ya sekarang, pada masa depan ini, penampilan Yamagishi dan Makoto cukup berubah. Tapi jika melihat Takuya, apalagi diperhatikan pada lehernya, ya kalian tahulah itu apa. Artinya Takuya ini kemungkinan tipe M alias masokis. 17. Petinggi Toman. Ya, kalian mungkin bingung apa maksudnya petinggi Toman. Petinggi Toman di sini maksudnya adalah ketua divisi. Jadi sejauh ini Takemichi menjadi ketua divisi 1 Toman. Makanya ia dihormati, bahkan oleh Chifuyu. Karena Chifuyu sendiri adalah wakil ketua divisi 1 yang sekarang disebut sebagai orang nomor 2-nya Takemichi. Jadi yang duduk juga demikian, mulai dari divisi 1, divisi 2 yang kemungkinan diisi oleh Mitsuya, tapi tidak datang. Hakai Shiba entah divisi mana, apakah sama Mitsuya atau tidak. Lalu ada divisi baru yang diisi oleh Inui dan Kokonoi. Dan divisi 3 Pachin dan wakilnya Peian. Divisi 4 oleh Anggri, divisi 5 oleh Yasuhiro Muto, dan divisi 6 oleh Hanma Suji. 18. Pelayan botak. Ya, sadar atau tidak jika kalian ingat orang ini yang sekarang bekerja sebagai pelayan, ternyata ia dulunya adalah orang yang sama ketika menjemput Hanma saat insiden penusukan Draken. 19. Keberadaan Maiki. Ya, kalau kalian sadar, selain Mitsuya yang tak datang ke dalam rapat, ternyata Maiki dinyatakan menghilang. Sesuai perkataan Chifuyu, ini sesuai juga saat masa depan pertama di mana akun menjelaskan Maiki menghilang dan Kisaki menjadi ketua penggantinya. Alias masa depan sekarang tidak ada bedanya dengan masa depan sebelumnya. Aneh bukan? Oke, mungkin itu saja semua detail kecil pada anime Tokyo Revengers ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.